ada yang tidurin itu antara kayak rap-rap ya, kayak antara kayak nyata tapi enggak gitu loh. Jadi aku tuh kayak ngelihat itu kayak di bawah, kayak aku kayak di atas plafon gitu loh, kayak ngambang. Jadi aku kayak ngeliat kayak di bawah tapi kayak sadar, tapi kayak di alam mimpi gitu. Setengah sadar lah gitu ya. Setengah sadar. Oh iya, di sini mah yang ngontrak, yang kos nggak pernah lama, paling sebulan pindah. Orangnya ganti-ganti mulu katanya. Aku tanya kenapa ya Bu gitu. Ya kata dia sih, ya mungkin nggak betah kali gitu. Nah ada orang yang nyamber tuh, emang nggak tahu Mbak? Itu kan kamar, itu kan rumah itu kan pernah ada yang bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Dan malam kali ini seperti biasa gue menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya di saat beliau ngekos di daerah Bekasi. Langsung aja nih disapa, sebelah gue ada Mbak Sinta. Selamat malam Mbak Sinta. Malam. Gimana kabar Mbak Sinta? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Mbak Sinta, ini kan mau cerita tentang kosan ya Mbak Sinta ya. Nah itu ngekos di situ dari tahun berapa Mbak Sinta? Kalau nggak salah tuh tahun 2008 ya. 2008. Sampai berapa lama? Semenjak ada teror itu nggak lama sih. Kayaknya sekitar 5 bulan, 6 bulan tuh. Oh, 5 bulan udah nggak kuat nih? Nggak kuat. Waduh. Nah, ini kan di daerah Bekasi ya, Mbak. Ya? Nah, ini tepatnya Bekasi mana sih, Mbak? Posisinya di Perumna 1. Perumna 1? Iya. Daerah-daerah situ nih ya? Iya. Oke. Nah, ini kosannya ini di lantai 2 atau di lantai 1 gitu? Kosannya sih tingkat, tapi aku posisi di bawah karena nggak mau capek turun. Oke, di bawah. Ya? Di bawah. Nah, Mbak Sinta ini ngekos di situ sama siapa? Aku sendiri. Sendiri? Sendiri. Dan di bawah itu ada berapa kamar sih, Mbak? Yang aku lihat sih kamarnya di situ ada 8, tapi aku nggak tahu ada penghuninya atau enggak. Aku nggak tahu karena kita nggak pernah ketemu. Oh, yang di bawah ada 8. Ada 8. Banyak juga berarti. Jadi di rumah 1 dibuat kamar gitu. Oh, oke. Jadi di bawah ada 8, di atas tapi ada berapa tuh? Ada di atas tuh kalau nggak salah tuh ada 5. Ada 5. Sama jemuran di atas. Oh, lumayan banyak ya. Tapi yang di bawah ini nggak tahu nih udah keisi semua atau belum? Nggak tahu karena nggak pernah ketemu sama penghuni kosnya. Oh, oke. Nah, Mbak Sinta ini di sana ngekos karena apa nih? Karena kerja atau gimana? Oh iya, kebetulan kan aku kos di situ tuh kerja biar deket gitu. Jadi rekomendasi temen di sini aja nih Kak gitu. Ya udah aku ambil aja. Oh, karena kerja di daerah situ juga ya kebetulan. Oh, oke. Oke nih, untuk ceritanya kita tahan dulu nih Mbak Sinta nih. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Mbak Sinta, simak terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan sebelum mulai, gue mau ngingetin lagi nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Mbak Sinta di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi awalnya tuh kan kebetulan aku kan dipindah kerja nih. Nah jadi aku nggak mau ribet ya, maksudnya tuh biar kerjaan tuh cepet. Jadi aku nggak harus berlama-lama gitu di jalan. Nah akhirnya aku tanya teman aku, lu tahu nggak ada kosan di mana gitu yang deket gitu. Terus teman aku bilang, ada tuh Kak. Dia juga sih sebenarnya bukan kos di situ, tapi dia ngelihat pelang aja. Ada kosan tapi khusus putri katanya. Ya udah akhirnya dia kasih nomor WA-nya. Belum dikasih nomor WA-nya, kita langsung cek ke sana. Survei. Langsung ke sana. Lihat, memang sih pas awal aku masuk situ sih, waktu aku survei itu kan malam karena kan pulang kerja. Ngelihat ya memang agak gelap ya, Mas. Tapi kan aku pikir ya udahlah, yang penting aku deket kerjaan, nggak mikir panjang lebar gitu. Terus aku di situ tuh kosannya itu pintunya itu kan gerbang, pintu masuk itu terbuka. Maksudnya bebas sih enggak, cuman bisa dilihat lah gitu. Terus aku masuk ke dalam, lihat-lihat dulu sementara tuh lihat-lihat dulu gitu. Oh gitu. Terus akhirnya aku lihat di tembok tuh ada tulisannya, yang punya kosannya itu. Aku ambil,
Aku tanya, Bu, ini ada yang kosong nggak gitu? Oh ada katanya gitu. Kamu mau yang di mana? Di atas atau di bawah katanya? Emang di atas ada juga? Ada katanya. Yaudah deh aku mau di bawah aja. Kalau memang ada di bawah yang kosong. Yaudah nih kuncinya saya titipin sama kamar ini katanya nomor di bawah. Terus aku tungguin gak berapa lama. Ada orang datang. Terus kita lihat tuh kamarnya. Memang sih posisi kosan itu memang murah. Tapi dia lengkap kayak ada kipas angin. Ada tempat tidur. Sama ada lemari gitu. Terus dalam hati aku ya cocok banget nih gitu. Gak usah repot-repot lagi gitu kan. Terus dia tanya kapan mau ditempatin katanya. Terus aku bilang ya secepatnya Bu gitu. Soalnya aku mau buru-buru pindah gitu. Tapi dia bilang nanti aku bersihin dulu. Kita via telepon bersihin dulu nanti ada yang bersihin katanya. Dan nggak lama tuh aku kayaknya 3 hari kemudian tuh aku pindah. Tapi memang sih waktu aku lihat pertama itu kayak gelap suasana itu kayak memang nggak enak ya. Tapi aku pikir mungkin emang suasananya emang lampunya redup atau gimana. Aku nggak tahu ya Mas gitu. Malam pertama sih sampai malam berikutnya seminggu itu biasa aja, nggak ada apa-apa gitu. Karena kan aku juga posisi kerjanya kadang shift malam, pulang pagi, kadang juga pagi, pulang malam gitu. Nah terus kayak apa ya, kayak misalnya kan itu kamar mandi misah ya Mas, bukan di dalam kamar di luar ya. Di luar. Nah di sebelah aku itu kan dapur, terus kamar mandi gitu. Jadi kalau kadang-kadang tengah malam kita keluar gitu, awal-awal sih aku nggak iseng ya. Tapi kok makin kesini tuh kayak iseng gitu. Kok kayak kalau mau kencing tuh kayak takut gitu. Jadi suka nahan kencing gitu kan ya. Nah terus udah gitu, aku tuh tengah malam tuh lapar tuh ya. Tengah malam lapar. Kan disediain kompor ya Mas. Aku goreng telur. Jam berapa kalau nggak salah tuh ya. Pokoknya tengah malam lah jam-jam 12-an. Aku kayak ngerasa ada yang lewat gitu. Ada yang lewat gitu. Dari belakang aku tuh ada yang lewat. Aku pikir mungkin penghuni kos kali, karena kita kan belum kenalan ya, maksudnya belum kenal sama orang-orang yang ada di situ, belum tahu juga ini siapa gitu. Cuman dia ibu kosannya bilang bebas masak, boleh kok katanya gitu. Oh ya udah gitu, kayak ada yang lewat gitu, tapi aku nggak ada gitu. Aku tuh orangnya yang tipe yang kalau belum lihat itu nggak percaya Mas. Jadi kayak bukannya nantang ya, bukannya nantang setan itu ada, tapi aku orangnya nggak. Dibilang penakut sih penakut, tapi kalau belum lihat itu aku nggak takut gitu ya Mas. Terus hari berikutnya tuh kayak selalu itu ada yang lewat-lewat tapi aku nggak tahu siapa, pokoknya nggak pernah ngelihat papasan lah gitu. Terus nggak ada nempatin di situ 3 minggu, aku ketemu sama orang yang kos di depan aku, kita jemur bareng. Aku tanya, Mbak ini yang kos ada semua nggak ya orangnya gitu? Ada beberapa, ada yang enggak, tapi saya nggak tahu yang mana yang kosong gitu. Oh gitu, hanya sekedar sapa gitu doang ya Mas gitu. Nggak berapa lama tuh sepupu aku nanya, Kak gimana kosannya? Aman, enak nggak di sana? Aku bilang enak gitu loh. Airnya juga bagus, terus nyaman gitu loh Mas. Buat tidur tuh istirahat tuh enak gitu ya. Kenapa emang gitu? Ini gue mau cari kosan nih kata dia gitu kan. Terus aku bilang, oh yaudah kesini aja gitu biar gue ada temen nih gitu. Ada yang kosong nggak? Katanya sih ada, tapi gue nggak tahu yang mana nih gitu kan. Oh ya udah kebetulan dia kan kerjanya tuh kayak kerja di kafe gitu Mas. Jadi malam kan gitu. Oh ya udah tuh dia datang lihat, dia cocok tuh. Cocok. Dia kos di ini aku di depannya dia kosong. Dia di samping bawah tangga persis tangga. Dia di situ dia ada kayaknya 2 minggu biasa aja gitu. Kita juga jarang ketemu karena sama-sama kerja. Terus nggak berapa lama itu aku kayak mau ngajak makan dia gitu, pulang kerja mau ngajak makan dia. Aku telepon dia nih Mas. Posisinya jam berapa ya? Aku pulang kerja malam. Aku telepon dia nggak diangkat. Aku telepon nggak diangkat. Nih orang kemana gitu kan ya. Akhirnya aku masuk, aku gedor-gedor kamarnya dia kan karena nggak kegembok ya. Mungkin dia di dalam tidur kayaknya. Aku gedor-gedor, dia nggak buka gitu kan ya. Aku gedor terus pokoknya. Dek, kamu di mana gitu tidur ya? Pas dia bangun itu ya Mas, yang aku kaget itu dia bangun itu kayak orang shock gitu loh. Kayak orang kaget gitu. Lu kenapa? Aku bilang, putusan sama pacar ya? Aku bilang itu. Dia nangis tapi dia nggak cerita Mas. Kayak histeris gitu kan. Kenapa gitu ya? Enggak katanya gitu. Mukanya tuh kayak, apa ya, lepek itu keringetan gitu. Kenapa sih? Terus aku ajak ke kamar aku. Coba cerita. Dia nggak mau cerita. Terus tapi dia bilang gini, gue mau pindah katanya. Kenapa gitu? Nggak apa-apa katanya. Udah tuh Mas, aku nggak nanya macam-macam, mungkin dia ada problem kali sama pacarnya gitu. Udah nggak berapa lama dia pindah. Nanti suatu saat juga lu tahu katanya gitu. Maksudnya apa ya gitu?
aku ya biasa aja gitu. Pas udah mau kesininya udah mau 2 bulan itu, aku memang selalu denger Mas dari kamar mandi. Ini kan dapur nih, sebelahnya kan kamar mandi. Nah di kamar mandi itu ada kamar. Aku nggak tahu itu penghuninya ada atau enggak. Aku nggak tahu ya, karena aku nggak kepo orangnya. Tapi selalu dia kayak dorong-dorong lemari. Gimana sih Mas? Lemari kayu didorong kan bunyinya tuh kayak aneh ya, gitu ya. Aku sih biasa aja, Kak. Aku pikir ya mungkin tuh penghuninya lagi dorong-dorong. Sama ini, getok-getok paku. Itu makin kesininya tuh 2 bulan itu setelah sepupu aku pindah, itu makin kencang. Aku pikir mungkin dia ini kali baru maksudnya bebenah gitu kan, rapi-rapi. Kadang-kadang kan kita perempuan bosen bentuknya diputer gitu ya Mas ya. Tapi kok itu sering, makin kesini tuh makin sering dorong-dorong lemari gitu kan. Terus pada waktu aku malam itu, aku dengar ada suara air kayak mandi gitu. Aku kan ada di jendela nih, di samping kamar aku kan persis dapur. Aku ngintip dong, kok kamar mandi kebuka gitu ya. Kalau orang mandi kan pasti ketutup. Tapi kan aku karena nggak pernah ngeliat, aku nggak takut gitu. Cuman dalam hati siapa gitu. Tapi aku nggak berani keluar gitu. Cuman ngintip kebuka. Tapi kok ada suara yang mandi gitu. Tapi dalam hati kecilnya kayak numpuk gitu. Itu siapa gitu ya kan. Terus semakin kuat itu dorong-dorong lemari sama getok-getoknya, tapi aku nggak kepo gitu. Nah, aku nanya dong sama sepupu aku itu, karena udah mau menjelang 3 bulan kesini, dia tanya, Kak gimana, aman nggak di sana gitu? Ya aman, kenapa emang gitu? Gue sebenarnya mau cerita sama lu, tapi takutnya lu nanti bilang gue ini halu, kayak orang kayak ketakutan gitu. Cerita aja kenapa sih gitu. Nah, baru dia cerita di situ Mas. Dia bilang, emang lu nggak ngerasa katanya? Ngerasa apa ya? Aku bilang gitu. Tiap malam kan di situ, gue di situ 2 minggu aja udah denger suara orang dorong-dorong lemari sama getok-getok itu, dia denger juga Mas. Aku mulai takut dong. Ah serius loh? Iya coba deh kamu perhatiin nanti kamar itu ada isinya atau enggak gitu Mas. Aku tuh makin takut ya. Ya adalah ada orang kos. Aku pernah lihat kok ada yang lewat gitu. Tapi aku nggak ngeh gitu kan. Coba lo perhatiin katanya. Terus aku bilang, iya deh nanti deh kalau aku sempat gitu. Terus aku tuh kayak dalam hati kayak tanda tanya, sebenarnya ada apa gitu ya? Kok kayak sepupu aku nggak mau cerita? Aku juga nggak pernah ngeliat orang banyak di situ warawiri, nggak pernah gitu, penghuninya juga kita nggak pernah ngobrol gitu ya Mas. Terus pada saat itu aku penasaran ya sama kamar yang itu, yang kosong itu. Sebenarnya itu ada orang atau enggak gitu. Aku pas siang hari nih Mas, aku intip. Aku bilang, ternyata di dalamnya itu cuman lemari yang udah rusak Mas. Aduh merinding ya. Lemari udah rusak? Iya lemari yang udah rusak gitu, terus sama kasur yang udah pada sobek, sama bantal yang udah. Oh berarti nggak ada isinya? Nggak ada orangnya Mas. Iya. Aku shock banget ya di situ ya. Berarti yang dorong-dorong lemari itu siapa gitu kan? Aku tuh udah nggak bisa ngomong di situ. Terus pokoknya aku dengerin itu, aku lihat itu kayak shock banget gitu. Jadi yang aku dengar selama ini bukan orang berarti ya. Terus aku telepon dia, aku marah. Kok kamu nggak cerita gitu? Takutnya kamu nggak percaya katanya. Nah tapi dia lebih seremnya itu dia cerita akhirnya sama aku, terserah lo percaya enggak, lo mau lanjut atau enggak, yang penting gue udah bilang sama lo bahwa dia tuh diganggu bener. Dia tuh diganggunya itu dari kamarnya si gudang kosong ini. Ada perempuan itu katanya nembus tembok. Sebenarnya kalau dia cerita aku nggak yakin. Nembus tembok dan benar-benar ganggu dia. Makanya dia shock waktu itu gitu. Terus aku marah, kok kamu nggak cerita? Ya itu sih terserah kakak. Takutnya kalau sekarang cerita nembus tembok kan orang nggak yakin. Aku juga ya sebagai ini nggak yakin ya Mas. Karena mana ada sih zaman sekarang setan nembus tembok gitu kan. Tapi setelah dia ngomong kayak gitu, aku dalam hati kayak bener nggak ya gitu, kayak janggal gitu ya Mas. Tapi udahlah nggak apa-apa gitu kan. Yang penting aku dalam hati gini, gue nggak ngeliat ini, bukan yang aku nantang ya, nggak ngeliat ini gitu. Terus aku udah mulai nggak enak nih hati aku. Pas waktu itu aku sip malam pulangnya itu jam 2 nyampe rumah, aku buka pintu, aku udah mulai nggak nyaman tuh Mas, udah nggak nyaman, sumpah udah nggak nyaman, hati aku tuh udah nggak tenang. Setiap aku pulang tuh kayak nggak ada orang gitu ya. Ini kosan sebenarnya ada orang atau enggak gitu kan? Sepi mulu ya. Sepi terus gitu kan. Terus udah gitu pagi-paginya aku telepon yang punya kosan. Bu, aku mau nanya gitu. Ini sebenarnya yang kos ini di sini ada orangnya nggak sih gitu ya? Dibilang ada kok katanya gitu. Kamu aja kali nggak pernah ngeliat katanya.
ada itu beberapa diisi. Tapi kok aku nggak pernah ketemu orangnya ya gitu. Dia bilang ada, tapi yang ini di sebelah sini nggak ada orang ya, itu gudang ya? Oh iya itu gudang katanya. Bu maaf ya Bu, aku mau nanya, kok tuh tiap malam aku dengar ada suara orang yang dorong-dorong lemari. Ah kamu ngaco ya? Nggak ada lah, nggak mungkin katanya. Bu mau nanya Bu, bener saya nggak ngomong bohong. Kebetulan juga sepupu aku kemarin kan udah pindah, dia bilang hal yang sama terjadi sama dia gitu. Ah jangan suka ngada-ngada katanya gitu. Terus ya udahlah aku pikirkan ya. Tapi aku tuh udah, hati kecil aku tuh udah mulai nggak nyaman gitu kan. Aku udah cerita sama pacar aku juga gitu kan ya. Karena kebetulan memang nyari kosan nggak gampang ya Mas. Apalagi deket sama kerjaan gitu. Terus pas kejadian itu udah mau, aku udah beberapa bulan di situ tuh. Tapi selalu diganggu kayak nyuci lewat. Tapi aku nggak pernah ngeliat ya. Jujur aku belum pernah ngeliat. Nah pada satu malam tuh ya Mas, aku pulang kerja. Aku inget banget ya pulang kerja. Aku biasa ya kalau perempuan pulang kerja kan cuci muka dulu, ganti baju daster gitu kan. Aku ganti tuh, kebetulan aku pulang itu aku pakai celana legging tuh, celana legging sama kaos. Aku tidur kan jam berapa ya, jam 2-an lah pokoknya, mas 2:30. Aku tidur baru sebentar itu, aku 3:30 itu kebangun. Kebangun itu Mas, yang aku paling serem itu baju aku keadaan kebuka, nggak ada. Iya maksudnya kayak celana legging yang aku pakai itu udah kebuka, sama baju aku udah nggak ada gitu. Awalnya make Mas, makanya aku shock banget di situ. Aku sampai kayak, aku cerita tuh Kak, aku dibilang kayak kamu tuh apa ya kalau kata bahasanya stres kali lu katanya gitu. Masa lu buka celana nggak inget? Ya aku bilang, aku tuh bener-bener kayak sekarang logika ya Mas, kalau seandainya itu celana aku pakai dan aku buka aku ngigo, oke deh aku ngigo, pasti celananya berantakan dong, kebalik. Ini enggak Mas, rapi dilipet. Makanya aku kayak semakin apa ya, semakin yakin ini sebenarnya kayak nggak bener nih, kayak ada setannya. Aku udah feeling gitu tuh, kayaknya ada yang nggak bener nih gitu. Terus sampai temen aku bilang, coba inget-inget Kak katanya, ini kali lu buka keadaan nggak sadar, coba katanya gitu. Enggak loh gitu, soalnya ini sekarang itu kan posisi celana kalau kita tidur kan pasti kan kebalik ya. Ini udah rapi gitu. Terus akhirnya dari situ aku mulai nggak nyaman tidur dan aku suka ngungsi nginep di rumah teman. Kalau seandainya hati aku nggak tenang, aku telepon temen aku nginep ya. Tapi itu nggak mungkin dong temen aku nginep di aku terus. Ada 2 minggu aku pindah-pindah kok nginep ke dia karena aku takut kejadian yang sama gitu. Sampai aku sakit loh Mas. Aku sakit benar-benar kayak kayak gimana ya, kayak kita kayak dibilang ketempelan sih enggak, tapi aku antara percaya dan nggak adanya dia, tapi kayak aku tuh kayak jadi kayak orang bingung gitu loh. Kayak orang bingung, ini sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Nah akhirnya aku cerita sama sepupu aku kan. Nah aku bilang, tuh kan Kak katanya. Gue bilang apa? Udah lu pindah aja katanya. Tapi kan aku baru kosan gitu kan. Lu mah bandel dibilangin katanya. Gue aja yang 2 minggu aja nggak tahan di situ, apalagi lu yang udah berbulan-bulan katanya. Enggak ini cuman perasaan gue kali gitu ya. Nah akhirnya aku pas lagi libur, aku nanya ke tetangga dong, kan karena ibu kosan nggak ngaku ini kenapa gitu. Aku tanya sebelah aku main lagi belanja, aku tanya, Mbak maaf ya gitu, ini kosan sering ini ya, maksudnya sering kosong ya, aku bilang gitu. Oh iya di sini mah yang ngontrak, yang kos nggak pernah lama, paling sebulan pindah. Orangnya ganti-ganti mulu katanya. Aku tanya kenapa ya Bu gitu. Ya kata dia sih, ya mungkin nggak betah kali gitu. Nah ada orang yang nyamber tuh. Emang nggak tahu Mbak? Itu kan kamar, itu kan rumah itu kan pernah ada yang bunuh di situ katanya. Aku kejadiannya kapan ya? Aku bilang gitu. Udah lama sih katanya, sekitar 3 tahunan gitu. Katanya sih dia itu katanya frustasi perempuan bunuh di situ. Nggak tahu persis di kamar mana katanya. Ya aku makin takut ya. Jangan-jangan yang ganggu aku tuh dia, tapi nggak mungkin gitu kan. Nah, akhirnya aku mikir, aduh pindah aja kali ya gitu. Aku sembari nyari kos-kosan ya Mas. Pelan-pelan aku cari sampai ketemu tapi nggak langsung pindah. Nah terus aku coba tuh coba deh dibawain kayak dibikin apa ya musik gitu biar aku nggak ngerasain lain-lain gitu ya Mas. Nah di malam-malam yang maksudnya udah tengah malam nih aku pulang, pada saat itu aku nggak kerja, aku tidur tuh biasa aja dengerin musik gitu.
Tau nggak Mas, yang paling seremnya lagi, ini lebih parah lagi loh. Yang lebih anehnya lagi tuh, aku tuh kayak ada yang nidurin. Ada yang nidurin itu antara kayak harap-harap ya, kayak antara kayak nyata tapi enggak gitu loh. Jadi aku tuh kayak ngelihat itu kayak di bawah, kayak aku kayak di atas plafon gitu loh, kayak ngambang. Jadi aku kayak ngeliat kayak di bawah tapi kayak sadar, tapi kayak di alam mimpi gitu. Setengah sadar lah gitu ya. Setengah sadar. Aku teriak tuh Mas. Aku teriak kenceng banget. Tolong gitu. Apa itu kayak emang di dalam tidur kan nggak ada yang dengar ya. Tolong aku bilang itu, nggak ada yang mau dengar satupun, nggak ada yang mau bantuin aku satupun. Pas aku itu udah keringet dingin, aku tuh kebangunnya tahu nggak Mas kenapa? Aku digigit kecoa loh. Mungkin kalau aku nggak digigit kecoa pada saat itu aku kayak nggak tahu udah dibawa kemana. Aku bangun itu keadaan ini mah beda lagi Mas, bukan hanya sekedar dibuka baju doang, tapi aku ditelanjangin semuanya. Bugil, nggak ada apa-apa pun yang nempel. Itu ditelanjangin? Iya. Aku di situ nangis, aku langsung pakai baju, aku nangis, aku telepon ibu aku langsung. Bilang, "Ma, aku gini. Ibu aku bilang, "Mimpi kali," katanya gitu. Sampai, "Enggak, Ma, ini beneran," gitu loh. Aku tuh dibukain baju gitu kan, sampai aku nggak tahu itu yang nidurin aku tuh siapa. Orangnya tinggi besar. Orangnya tinggi gede, pokoknya tapi dia mukanya muka manusia loh Mas. Tapi tinggi besar yang aku lihat dalam mimpi aku ini. Aku mau teriak itu nggak bisa, akhirnya aku digigit kecoa tuh sakit banget. Mungkin kita kebangunnya di situ ya. Ya untung aja alhamdulillah kalau aku nggak digigit binatang itu, aku nggak tahu gimana selanjutnya atau gimana aku nggak ngerti gitu ya. Aku kebangun, di situ aku udah fix, aku harus pindah. Nggak bisa, ini kayaknya nggak bisa didiemin begini aja. Lama-lama nih kayaknya aku nih kayak jatuhnya kayak aku kayak stres loh Mas. Aku ngomong ke orang nggak percaya. Bener. Bilangnya aku ini katanya halu lu. Aku sempet ke orang pintar loh Mas. Aku datengin orang pintar, aku ngajak teman aku. Kan karena aku sakit-sakitan juga kan. Mungkin karena itu penghuninya nggak suka aku di situ, tapi aku masih bertahan gitu loh. Jadi aku diganggu batin juga, mental juga, fisik juga. Nah akhirnya aku ke orang pintarnya cuma bilang, nanti kamu minum ini aja air. Dia nggak ngomong apa-apa. Kamu mungkin banyak pikiran kali, kata dia. Ya udah akhirnya aku pulang, tapi aku udah mulai sakitnya tuh udah drop. Nah aku ngomong sama ibu aku bilang udah aku mau pindah aja gitu. Sampai akhirnya ya gimana baiknya aja katanya gitu. Nunggu aku udah beres-beres, udah kemas-kemas barang semuanya tuh Mas. Terakhir itu perempuan itu nunjukin muka sama aku dari jendela. Dia ngintip aku dari jendela. Di situ aku tambah, wah ini mah, tapi mukanya serem Mas. Bukan muka orang, bukan. Mukanya tuh hancur gitu. Di situ aku teriak terus, aduh kayaknya lama-lama nih nggak bener nih gitu kan. Aku nih kayak orang stres. Sampai aku dibawa ke mama aku loh, dibawa ke psikolog loh aku. Karena dia pikir aku nih kayak punya apa ya, kayak jadi kayak parno ya. Jadi kayak parno, punya rasa ketakutan yang berat, tapi nggak tahu itu siapa yang ganggu kita gitu. Akhirnya aku pelan-pelan cari kosan, dapat kosan. Terus aku ya udah pindah dari situ. Tapi walaupun aku pindah dari situ, sakitnya lama loh yang aku rasa Mas. Ada 1 tahun. 1 tahun baru istilah katanya baru pulih di badan akunya gitu. Karena mungkin selama ini dia udah ngusir aku tapi akunya nggak berasa gitu. Ada juga ya Mas, maksudnya dunia lain itu kan maksudnya di aku ini kan dia nggak suka tapi aku bertahan gitu. Dengan apapun aku diusir tapi aku bukannya nantang ya, tapi karena aku belum melihat, awalnya belum melihat dan belum pernah nemuin, jadi aku selalu bilang, nggak percaya gue adanya itu. Tapi setelah dia ngunjukin dan ngebuktiin ke badan aku sendiri, sampai aku ditelanjangin. Di situ aku baru, ternyata ada dunia lain ya, yang kita nggak sadarin. Ya mungkin karena aku juga mungkin kalau kata ibu aku tuh kurang kalau kita masuk ke rumah orang tuh kan harus permisi ya. Permisi pun mungkin aku kurang seperti itunya, jadi dia ganggu gitu. Tapi memang setelah kejadian tetangga itu bilang itu rumah bekas ada yang tapi aku nggak tahu kamarnya sebelah mana. Ya mungkin dari situ aku aja yang diganggu, tapi yang lainnya tuh diganggu langsung pindah. Kayak sepupu aku kan diganggu langsung pindah. Tapi karena pikir penasaran gitu, karena
Apa ya Mas ya? Ya seperti aku tadi bilang, kalau aku belum lihat langsung, aku nggak akan mundur gitu. Ya udah setelah udah dibuka, dikasih tahu nih buka baju, aku masih tetap kekeh sampai aku ditelanjangin. Di situ aku mulai, udahlah fix ini kayaknya pindah nih. Daripada aku lama-lama bisa gila kali ya Mas ya. Ngelihat, ngerasain ada ganggu kita tapi kita nggak pernah lihat orangnya gitu. Kayak dorong-dorong lemari itu kan sebenarnya itu udah lama aku lihat, tapi sepupu aku nanya, aku nggak pernah cerita gitu. Pas dia pergi, baru kita sama-sama cerita, saling telepon tuh. Iya, memang aku dengar tuh lemari didorong-dorong itu udah lama, tapi aku berpikir itu kan orang ya Mas. Nggak mungkin lah, masa setan tuh, aku taunya tuh kosan ada penghuninya. Didorong tiap malam, sampai ada yang getok-getok paku, itu kayak antara percaya nggak percaya ya. Tapi semuanya udah aku pindah dari tempat itu. Ya sekarang sih aku lihat kosannya itu udah tutup. Udah nggak ada yang penghuninya. Udah nggak dibuka kosan lagi. Udah nggak dibuka kosan. Jadi jatuhnya tuh rumah kosong. Oh, berarti kosong sama yang punyanya udah nggak di situ juga? Yang punya nggak ada, emang nggak di situ rumahnya. Dia yang punya di Klender. Jadi kita cuman telepon doang, dititipin sama tetangga di situ. Jadi kalau aku kadang-kadang lewat suka inget ya, itu rumahnya udah kosong. Udah nggak dipakai lah ya. Udah nggak dipakai karena mungkin orang kalau kos di situ nggak nyaman ya Mas, kayak 2 minggu diganggu nggak ada yang mau juga. Mungkin aku doang kali yang bertahan sampai 5 bulan. Lama juga lumayan. Iya, padahal udah diganggu kayak apa, akunya yang bertahan. Tapi satu itu kosan memang nyaman ya buat tidur tuh, kayak jauh dari jalanan raya, nggak ada suara-suara sunyi gitu. Jadi kayak mau buat istirahat itu tenang gitu. Tapi untuk yang tadi sosok Mbak yang lihat kan tadi cewek nih yang di jendela. Iya. Nah itu pas Mbak lagi ngapain tuh ngeliat sosok itu? Aku tuh ngeliat dia tuh pas kayak mau beres-beres. Terus kebetulan kan aku tuh itu kayaknya mau menjelang maghrib deh. Hordeng aku belum ditutup. Nah ngintip tuh. Aku kirain orang. Pertama ngintip kayak ada orang, terus aku penasaran dong. Pas aku lihat kayak gini ya dia. Mukanya, aku teriaknya itu Mas. Kita teriak juga percuma, di situ nggak ada orang sih. Aku teriak, aku telepon, aku bilang, tadi gini. Tapi mereka tuh kayak gimana ya? Kayak aku cerita tuh kayak mereka nggak percaya gitu. Nggak mungkin lah, masa siang-siang ada setan? Kan posisinya maghrib. Iya mau maghrib. Makanya katanya sholat katanya gitu kan. Gimana sih orang cerita aku benar gitu. Nah kalau aku cerita sama sepupu aku tuh udah bilang aku tuh termasuk bodoh. Aku udah bilangin Kak, tapi dia nggak mau cerita terlalu banyak, biarin nanti lu aja ngerasain sendiri. Oh dia nggak mau cerita apa-apa? Nggak mau cerita, karena dia pikir cerita juga percuma gitu. Masa setan bisa nembus tembok hari gini? Aku juga nggak percaya Mas. Tapi dia bilang, jadi dia di situ tuh kayak diunjukin nembus tembok, dia didatengin. Di situ dia udah shock. Udah kayak, pantas dia aku telepon nggak diangkat. Pas aku gedor-gedor, dia keluar itu, mukanya lepek Mas. Keringetan. Keringetan, terus kayak orang takut gitu. Kenapa gitu kan ya? Aku kira dia berantem sama pacarnya. Dia nggak mau cerita, aku kasih minum, dia nggak mau cerita juga tuh. Sampai dia pindah, dia bilang aku besok pindah ya katanya. Kok cepet banget? Kan baru 2 minggu belum. Nggak apa-apa katanya, nggak usah diterusin gitu. Aku tanya nggak mau cerita, jadi ya udahlah. Iya. Oh iya, dia yang lihat itu sosok nembus tembok ya? Iya. Itu dia ngeliat cewek apa? Cewek dia. Cewek juga. Dia. Nah itu dia nembusnya ke arah ke kamar yang kosong itu apa yang? Ke kamarnya dia. Jadi ini. Ke kamar dia. Posisinya dia kan di bawah tangga nih Mas. Bawah tangga itu, di bawah tangga itu antara 2 nih kosannya dia sama itu. Yang kamar kosong. Kamar kosong. Jadi tangga nih nanti keluar di sini dapur. Dapur kamar mandi. Nah kalau kosan aku di sini. Penghalang kosan aku dengan kamar yang tadi itu dapur sama kamar mandi. Dia di bawah, persis di bawah tangga teman aku, sepupu aku tuh. Tapi si sosok itu dari mana ke mana? Dari ini, dari apa namanya? Dari gudang tadi yang dari kosong. Gudang yang itu. Jadi kan tembok dia satu. Iya. Dia masuk katanya ke situ nembus tembok, nyamperin dia. Nah itu dia nyamperinnya, maksudnya lewat doang atau nyamperin? Nyamperin dia. Kayak mau nyekek katanya gitu. Di situ dia teriak, langsung hilang. Di situ dia shock banget. Kalau kata orang tua sih ya, kalau nggak tahu juga ya, kalau setan nyamperin itu aku tujuannya aku nggak ngerti ya. Makanya dia nggak mau cerita sama aku. Pasti kalau cerita aku bilang halo dong dia. Benar. Soalnya dia kan kerjanya kan di kafe ya Mas, banyak minum. Aku yang ada aku ketawain dong. Mimpi kali lu. Masa
hari gini setan nembus tembok gitu kan. Dia nggak mau cerita. Tapi dia memang benar-benar shock banget, yang aku lihat tuh benar-benar kayak orang yang takut banget. Sampai aku kasih minum, dia nggak mau cerita juga. Nah setelah dia pindah itu, baru mulai. aku tanya, cerita kita kan. Aku awalnya bukan cerita. Lu semenjak di situ pernah dengar ini nggak sih yang orang-orang dorong-dorong? Nah ceritalah. Nah gue pindah karena itu kak katanya. Tapi takutnya gue cerita lu nggak percaya. Ya udah lu ngerasain sendiri aja. Serius gitu. Gue mah apalagi kan dia sebelahan mas kamarnya. Dia lebih jelas denger yang getok-getok lemari sama yang dorong-dorong lemari. Kalau aku sih sesekali ya. Kayak dengar tapi kan nggak tahu itu di mana. Iya. Nggak tahu itu persisnya di mana. Nah setelah aku cerita dia bilang coba deh kamarnya gudangnya di sebelah gue itu coba lihat kak ada orangnya nggak. Kaget aku mas sumpah. Di saat aku lihat itu cuman lemari yang udah rusak banyak ya, sama kasur-kasur. Itu kasurnya itu kasur kayak kapuk gitu yang udah rusak. Oh, udah gak kepake. Udah gak kepake sama bantal. Pokoknya udah usang banget deh. Aku intip sampai aku kayak berarti yang aku dengar selama ini bukan orang dong yang gitu-gitu. Siapa juga di situ? Iya, aku telepon ibu kosannya kan. Bu, itu yang di bawah udah nggak ada orangnya? Nggak ada. Terus aku bilang dong, tapi dia nggak percaya. Ya karena nggak ngalamin mungkin ya. Iya, percaya. Oh kamu nggak dengar. Dia takut juga kalau seandainya aku cerita kan takutnya nanti kosannya sepi dong. Apalagi kalau sampai dia bilang iya nih. Nah, jatuhnya kosannya dia benar-benar nakutin, nyeremin gitu. Salah kali kamu, gue kali. Iya kak, gitu. Iya bu, itu dia getok-getok paku kayak nempel-nempelin apa sama dia dorong-dorong lemari gitu. Nggak ada tuh dia kayak marah gitu. Ya udah akhirnya lama-lama kelamaan ya kelihatan juga muncul sendirinya. Kacau sih. Tadi juga yang sepupu Mbak juga katanya hampir dicekek. Tapi dia ngeliat sosok muka cewek ini muka biasa rata, atau? Rata dia bilang. Mukanya tuh nggak ada rata. Rata mukanya. Waduh. Nah dia kan teriak nih. Itu Mbak nggak dengar? Kan aku kan di kerjaan. Belum balik. Nah di luar itu aku telepon dia aku tahu kan dia libur. Aku telepon dia mau ngajak makan. Nggak diangkat-angkat. Tumben. Biasanya kalau telepon cepet. Telepon berapa kali nggak diangkat. Nah, aku buka pintu, aku masuk lihat kamarnya dia tuh nggak digembok. Aku gedor dong. Kan namanya Ning. Tidur ya? Tumben plus amat. Aku gedor tuh sampai lama banget. Nggak dibuka-buka sama dia. Kayaknya dia masih shock berat di dalam tuh. Aku gedor nih, aku kenceng pokoknya gedornya. Dia buka tuh kayak yang lihat jendela tuh kayak ngeliat dulu dia ngintip aku. Kaget terus langsung dia meluk aku. Kak, katanya, kamu kenapa gitu ya? Galau ya, aku bilang itu. Enggak, katanya. Udah ke rumah yuk, ke kamar aku bawa ke kamar aku kasih minum, cerita kenapa gitu. Dia nggak mau cerita, dia diem aja. Enggak, kata dia. Kenapa? Putusan sama pacarnya? Enggak, dia nggak mau cerita. Besok gue pindah, katanya. Ya, gara-gara itu kali dia shock ya. Okay. Nah, tapi untuk Mbak tahu nggak informasi yang mengenai, kan ada yang berbeda gitu ya. Maksudnya ini kayak gimana nih, ganti diri kah atau gimana kah? Katanya sih dengar-dengar sih diputusin pacar gitu aku dengarnya. Udah 3 tahun yang lalu, tapi aku nggak tahu posisi di kamar mana. Iya. Warga juga nggak ada yang ngasih tahu. Nggak ada. Soalnya itu rumahnya itu kan kayak komplek gitu mas. Jadi rumahnya itu nggak ada orang yang ngobrol. Gede juga loh rumahnya di komplek. Rumah satu kan besar tuh. Nggak ada yang ngobrol, nggak ada ini. Jadi hanya se-hello aja gitu. Iya. Kacau juga berarti. Mungkin besar kemungkinan yang kamar bekas gudang itu dulunya yang itu kali. Ya mungkin ya, kita nggak tahu juga. Sih, ya. Yang bekas ini. Serem ya. Ya kita nggak tahu juga. Soalnya kan itu bener-bener bekas kamar kan. Ada kasur, ada lemari, tapi udah rusak. Udah, pokoknya itu kayaknya udah lama nggak dihuni tuh. Pokoknya aku ngeliatnya pas ngintip gini nih, siang-siang tuh, aku shock banget lah. Kaget aku. Kacau. Yang aku dengar itu. Iya. Nah tadi kan Mbak juga sempat ini ya, maksudnya ditelanjangin. Iya, itu 2 kali berarti. Iya, 2 kali. Itu aku bingung sampai sekarang tuh kayak kalau ingat itu, kenapa ya kok bisa aku ditelanjangin gitu ya? Dan yang sampai kedua sekarang, itu kan tadi yang perasaannya kayak di atas. Di atas plafon, di atas genteng gitu, kayak di atas gitu, kayak aku kayak dia kayak ngambang gitu loh. Iya. Karena perasaanku kenapa aku bilang aku ngambang? Posisi antara tidur dan sadar itu, mataku melek. Aku ngeliat ya, aku bangun itu buka mata, itu kayak di bawah, kayak di awang-awang. Makanya aku bilangnya aku di atas itu, aku lihat kok kasur aku di bawah gitu loh. Makanya ini, tapi aku mau teriak itu nggak bisa, mau
Aduh, pokoknya nggak bisa deh namanya kita antara rep-rep kali tidur ya. Nah, aku kebangun itulah mungkin ya Allah tuh masih sayang sama kita ya. Kalau aku pikir seperti itu. Binatang yang gigit aku, sakit banget itu. Digigit kecoa. Iya, digigit aku bangun, posisi aku udah di bawah. Bangun tapi baju udah nggak ada. Semuanya tuh udah nggak ada. Takut juga sih, aku berpikirnya jangan-jangan udah ditidurin kali, takut ya. Takutnya Mas. Tapi benar-benar hilangin semua bajunya, maksudnya iya, bajunya ada. Ditaruh di kasur atau di gimana itu yang kedua? Pokoknya berantakan gitu. Oh udah nggak ada lah pokoknya gitu. Udah berantakan pokoknya. Kalau yang pertama kan aku masih nempel ya, dalamannya masih ada. Ini mah nggak ada semua. Parah, kedua kali begitu. Iya, makanya aku bilang, aku sampai nanya orang bisa, aku kenapa gitu? Aku takut juga ya Mas, karena masa sih segitunya sampai teman aku bilang mungkin pacar lu kali dateng, lu lupa gitu ya, nggak mungkin lah kan keadaan rumah ditutup kos-kosan, nggak boleh masuk cowok juga di tempat aku. Tapi kacau juga, berarti 2 kali, yang pertama nggak sampai. Enggak semuanya. Cuman ya itu pakaiannya tadi terlipat ya. Terlipat rapi. Kacau juga. Tapi nggak ngerasa apa-apa yang kalau yang pertama tuh? Enggak. Kalau yang kedua kan kayak kerasa hangat kan? Iya. Itu kayak kalau yang kedua ini aku kebangun. Mungkin mau kencing kali ya, kebangun tuh. Pokoknya bangun 3:30 lah. Kaget dong. Lah, kok celana gue nggak ada sama baju gitu. Kan aku inget banget pulang kerja itu aku selalu cuci muka dulu pakai krim malam gitu kan, tidur gitu, selimutan loh aku kalau tidur itu Mas. Ini tuh udah bangun-bangun tuh celananya nggak ada, terus aku sempet mikir gitu kalau mungkin gua kali ngigo apa kebuka bisa jadi kan apa gerah kali buka gitu nggak sadar. Tapi kan aku sampai praktekin loh kalau seandainya kita tidur buka celana itu kok pasti celananya keadaan kebalik dong. Bener. Ini enggak loh Mas, rapi. Itu udah kelipat rapi, pokoknya kesusun. Aneh juga. Tapi untuk sepupunya tadi saudaranya yang tadi pernah ngalamin kayak gitu juga nggak? Nggak pernah, dia cuman didatengin itu, katanya dia disamperin kayak mau dicekek, dia teriak. Tapi lah itu setannya langsung hilang katanya. Itu posisinya malam Jumat loh Mas. Dia waktu itu? Iya, malam Jumat. Aku ingat banget itu. Di situ tapi dia langsung kalau dia memang langsung pindah, kalau aku nggak, masih bertahan. Ya karena mungkin dia udah langsung kayak gituin ya. Diliatin bener-bener. Makanya langsung nggak betah kali, gila juga sih. Dia ternyata mau nyekek itu tadi. Iya, udah nyamperin gitu. Dia teriak, hilang katanya. Tapi mukanya rata, nggak ada mukanya katanya. Beda sama yang Mbak lihat berarti. Kalau aku ngeliat itu mukanya serem. Iya. Jelek. Tapi cewek juga kan? Cewek juga. Kacau sih. Serem. Kalau dibilang nggak diganggu, mungkin ya itu yang tadi dia mau nyekek, mungkin biar sama kali motifnya kayak kecekek gitu kan. Kalau mau ngajak orang mungkin. Iya, kalau feeling aku sih ya Mas, kayaknya dia nggak nyaman ada aku di situ. Mungkin itu tempatnya dia, di saat ada aku kan dia keganggu. Aku doang yang warawiri. Iya, benar-benar. Yang masak lah, yang bener mandir. Mungkin dia ngerasa kayak keganggu aktivitas dia. Nah, kita kan nggak tahu dunia lain ya Mas ya. Iya. Makanya dia ganggu aku biar aku cepet-cepet pindah. Tapi aku nggak pindah-pindah. Malah betah. Malah betah. Nah, tapi untuk berarti yang sebelah-sebelah kosannya berarti Mbak nggak tahu ya, maksudnya ada orangnya kah atau apa? Nggak pernah ngobrol gitu? Nggak pernah. Nggak pernah ya, jadi nggak tahu maksudnya mereka apakah diganggu nih, misalkan ada yang ngekos, apakah mereka pernah diganggu juga, jadi nggak tahu ya? Ya nemu yang sekali di jemuran itu doang, orang yang di jemuran itu. Tapi emang di situ ngekos itu kayak nggak lama Mas, mukanya udah ganti-ganti lagi. Oh, udah beda-beda orang. Yang aku lihat itu udah nggak ada yang ngejemur itu. Kita kan nggak pernah ngobrol ya. Udah nggak ada dianya. Jadi udah berarti ya bentar pindah orang gitu ya. Dan ternyata sampai sekarang maksudnya bangunannya ada tapi udah nggak dioperasikan sebagai kosan. Udah nggak. Udah kosong ya benar-benar ya. Udah nggak ada. Aku sering lewat kan suka keinget gitu ya. Iya. Kenangan banget nih gitu. Itu udah nggak ada, apa ya? Udah kusam gitu lah ya, udah nggak diterawat gitu ya. Udah beda sama awalan tuh, udah pohon-pohonnya juga depannya tuh udah rimbun-rimbun semua. Suka lewat situ. Oh, ini kosan dulu ya. Punya cerita gitu. Juga ya. Tapi di rumah itu kan kayak perumahan berarti ya? Iya, perumahan komplek gitu. Sebelah kanan kiri harusnya udah ada tetangga lah ya kan? Enggak, soalnya di situ tuh yang aku lihat itu Mas, rumahnya besar-besar. Jadi kayak masing-masing gitu loh. Oh iya. Aku juga yang kemarin tuh nanya itu di warung. Aku ke warung. Agak jauh apa dekat dari? Kayaknya dari aku tuh 3 rumah deh. 3 rumah dari aku ke warung. Sekalian nanya kan, Mbak, nanya dong itu kosan emang
ini ya, maksudnya nggak ada yang lama ya kos di situ ya. Nah, ada yang nyamber tuh. Emang nggak tahu Mbak, itu kan kosan pernah di situ orang katanya. Serius Mbak? Iya. Emang Mbak baru katanya? Iya aku baru di sini. Kenapa diganggu ya katanya? Saya bilang enggak sih gitu. Nah dia bilang itu yang bunuh diri itu. Aku mikir, oh jadi kayak aku tuh kayak jadi sinkron gitu. Jangan-jangan dia, tapi karena aku belum pernah lihat ya Mas, jadi selalu kayak belum yakin. Nggak yakin gitu. Makanya bukannya aku nantang dia, bukannya aku kayak lu unjukin diri dulu baru. Enggak sebenarnya sih. Aku sebenarnya dibilang pemberani, tapi kalau udah kayak gitu aku penakut Mas. Kalau udah tampakin. Ya udah serem gitu ya, apalagi kita diganggu gitu. Tidur aja kita bisa dibukain baju. Ngeri juga ya, tapi kalau dibilang setannya cewek, kenapa buka baju cewek juga gitu? Makanya berarti kan berarti kan bukan satu nih. Bukan satu, berarti banyak di situ. Iya. Bukan satu aja tuh. Kalau perempuan setannya kan berarti kan dia nggak suka sama kita dong, nggak buka baju. Iya harusnya. Ya. Tapi waktu pas Mbak berobat ke orang yang bisa nih, berarti nggak ngasih tahu apa-apa dia? Nggak ngomong apa-apa. Aku cuma berobat ke dia tuh bilangnya aku sakit gitu. Aku sakit nih, aku sempat dirawat kan di rumah sakit itu 3 hari. Dokter aja bingung. Katanya aku sakitnya nggak ada, tapi pas di rongsen bilangnya usus buntu. Aku ngerasa nggak sakit apa-apa loh, biasa aja. Cuman memang mereka tuh udah agak bingung sama ini, orang pintarnya bingung ngeliat aku, muka aku tuh pucet. Aku udah mau masuk ruang operasi loh Mas. Keluarga aku nggak mau tanda tangan. Karena kok sakitnya jadi usus buntu? Gitu. Aku udah lewat 3 hari di rumah sakit umum Bekasi. Tapi akhirnya nggak jadi nggak jadilah, ditarik sama orang tua pulang. Lah. Tapi aku masih ke kosan itu pulangnya. Itulah masih bertahan gitu, karena aku di situ nyaman, terus deket juga, jadi aku bertahan di situ. Tapi kok bisa dokter bisa vonis usus buntu? Nah makanya itu aku bingung. Itu nggak dioperasi? Makanya kalau dioperasi mah udah mau masuk ruang operasi Mas. Waduh. Udah dikasih baju, udah ini Bu ya, ini tunggu orang tua aku datang. Mamaku nggak mau tanda tangan. Udah, aku pulang loh. Ya, waktu itu Mbak sakit apa? Maksudnya apa yang dirasa pas masuk ke rumah? Itu kayak punya rasa takut. Jadi kayak apa sih? Kayak trauma gitu loh. Dari situ, dari awal lihat setan itu kayak punya rasa sugesti tinggi, kayak takut, kayak jadi kayak aku jatuhnya tuh kayak mual. Jadi kayak gimana ya? Oh iya. Aku suka keringat dingin, kayak takut gimana sih Mas? Iya. Parnoan lah jadi. Iya, kayak trauma tinggi. Aku dibawa ke orang pintarnya cuma bilang, kamu minumin aja air, katanya biar tenang, biar bisa tidur. Jadi kalau setiap menjelang malam nih Mas, setelah aku lihat aneh-aneh itu, aku udah nggak bisa tidur. Rasa cemas aku tinggi. Iya benar-benar. Sampai terakhir aku udah kemas-kemas barang nih mau pindah, itu diunjukin sama mukanya dia di jendela. Lagi. Iya. Mau pindah baru ditampakin. Kabur aku udah. Kacau juga sih. Tapi waktu pas berobat ke orang pintar itu, Mbak nggak cerita ya tentang kejadian yang Mbak alamin? Enggak. Aku cuma bilang, Pak, aku nih dibilang sakitnya usus buntu, tapi aku nggak ngerasa apa-apa gitu. Kenapa ya gitu? Nah, cuman dia bilang kamu nih banyak pikiran gitu doang. Kamu nih banyak pikiran katanya. Ya udah nih dikasih minum sama dia. Nanti aku disuruh cari daun jambu sama kunyit. Nanti kamu minum aja tuh, direbus katanya gitu. Udah itu doang. Kacau. Lama loh, sakitnya lama juga. Mungkin kalau orang dibilang ketempelan sih bukan ya Mas. Ya, mungkin karena pikiran juga. Iya diganggu. Ini kita diganggu itu bukan diganggu. Ini pikiran kita diganggu loh. Mentalnya. Setahun loh aku sakit itu baru benar-benar sembuh. Tapi yang jelas bukan usus buntu. Bukan. Kacau juga. Kalau sampai dioperasi gimana? Dokter nyari-nyari ini berarti ya. Maksudnya nyari-nyari apa ya? Ya kalau kayak gitu kan biaya lagi kalau operasi kayak gitu kan nggak murah. Kacau bisa sampai divonis begitu, dan terornya pun sampai 2 kali ditelanjangin dan terakhir ditampakin ya sama sosok cewek itu. Dan kemungkinan besar sosok si cewek ini yang ini ya kita juga nggak tahu sih. Nggak tahu sih ya. Cuma kalau disangkut pautkan ya sosok cewek ya itu ya, karena udah pasti dia kayaknya sih ya Mas. Dan apalagi tadi yang sepupu Mbak, yang saudara Mbak itu yang mau dicekek juga tuh sama cewek kan. Iya, mau dicekek juga. Itu maksudnya udah mengarah ke arwah-arwah si yang ini. Mungkin dia kalau menurut aku kali mungkin dia nggak kuat ya Mas ya, karena ditunjukin. Kalau aku kan mungkin dibilang kuat sih enggak ya, tapi kok bebal jatuhnya ya. Udah semua diunjukin, ini tetap aja masih bertahan. Makanya dengan apapun dia biar aku pindah.
Mungkin satu-satunya ya itu kali tadi diganggu-ganggunya parah ya kan. Sampai akhirnya ditambahin baru udah nggak kuat. Tampakin udah mukanya serem Itu gitu. mungkin kalau bertahan sebulan lagi lebih lebih parah lagi kayaknya. Kayaknya bisa stres beneran deh aku. Kacau. Sok banget itu. Iya. Oke, itu dia tadi cerita dari Mbak Sinta nih mengenai kosannya di daerah Bekasi nih, dan dia diteror bahkan parah lah pokoknya, sampai telanjangin, sampai ditampakin Mbak ya. Dan itu berarti totalnya berapa bulan di situ Mbak? 5 bulanan ya. Oke, dan akhirnya nggak kuat dan pindah ya Mbak. Pindah. Oke. Dan itu kosannya di daerah situ juga pindahnya? Apa? Enggak. Aku pindahnya itu ke Keranji. Oh, ke Keranji. Ke mama tempatnya. Tapi yang kosan kedua aman? Aman. Aman. Jangan sampai ada apa-apa lagi lah ya Mbak. Iya. Oke. Ya udah nih Mbak Sinta, terima kasih banyak nih Mbak Sinta Iya, udah berbagi pengalaman yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, gue mengingetin nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Mbak Sinta di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah nih. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Mbak Sinta juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dingin banget ya. Aku takut timpa lagi.